Hai, perkenalkan, namaku Aliyah Raisa. Aku anak tunggal, satu-satunya harapan yang selalu disebut-sebut oleh kedua orang tuaku. Katanya, aku ini masa depan keluarga. Dulu, aku cinta banget sama dunia pendidikan. Apapun yang berbau lomba pelajaran, aku pasti semangat ikut. Bahkan kadang, sebelum guru selesai ngomong, aku udah duluan ngacung buat daftar. Belajar sampai malam, nggak masalah. Rasanya semua perjuangan itu sepadan. Waktu aku lihat deretan piala dan piagam di ruang tamu, itu semacam pengingat kalau aku berarti. Orang-orang di sekolah suka bilang Aliyah tuh lengkap, cantik, pinter, rajin. Dan jujur, aku suka denger itu. Bukan karena sombong, tapi karena aku ngerasa akhirnya semua kerja keras aku dihargai. Aku pikir mungkin dunia aku memang tercipta buat bersinar. Tapi ternyata hidup gak sesimpel itu. Semua mulai berubah waktu suasana di rumah perlahan-lahan jadi aneh. Awalnya cuma hening, tapi lama-lama rumah jadi dingin. Ayah udah gak pernah pulang ke rumah, ibu juga gak marah. Lama-lama diam itu berubah jadi teriakan. Pertengkaran demi pertengkaran mulai jadi rutinitas. Hal kecil bisa meledak, dan ayah lebih sering keluar rumah. Aku bingung, apa yang salah? Sejak itu, semangat belajar yang dulunya jadi kebanggaanku perlahan hilang. Alia, nilai apa ini? Kamu tuh niat sekolah atau enggak sih? Nilai turun, prestasi enggak ada. Niat sekolah apa enggak? Aku tuh stres, Bu. Hah? Stres? Anak kecil kayak kamu tuh bisa apa? Stres? Kamu kerja aja enggak? Ya aku tuh juga bisa capek. Ibu pikir aku gak bisa capek. Capek? Oh, kamu sekarang gitu? Berani jawab? Durhaka kamu? Hei, tunggu! Durhaka kamu ya? Dan itu deh ceritanya. Aku bingung mau ngapain lagi. Rasanya tuh kayak jiwa aku ini udah mati, tapi badan ini maksa buat aku hidup. Nah, aku paham sih. Menurutku respon itu manusiawi. Dapat sih yang gak pernah capek sama keadaan kayak gitu. Kalau kamu cerita ke orang mah pasti ntar kamu dikiranya durhaka. Padahal kan bener, anak remaja juga bisa capek sama situasi yang dihadapin. Ya kan, Del? Betul tuh, tapi balik lagi, kita juga nggak tahu kan seberapa kecewanya orang tua kamu. Apalagi yang dulunya selalu juara, sekarang nilainya malah turun drastis. Kalian berdua lagi sama-sama capek, lagi sama-sama kehilangan arah. Sih, sebenarnya tuh respon hidup kamu tuh normal kok. Siapa sih yang gak bakal kecewa? Dia tuh cuma takut sebenarnya sama masa depan kamu. Kalau nilai kamu jelek, dia pasti takut. Tapi kayak sekarang itu gak mungkin mau bikin masa depan negara kayak gini, ekonomi kayak gini. Kenapa yang ada? Tapi semoga di sela-sela itu ada sedikit kebahagiaan, karena aku yakin Tuhan jatuhin kamu dengan nilai yang jelek, kamu gak akan satu bulan dan ini jangan. Jangan takut masalah gila, kita sama-sama gila. Guys, soal agama sendiri ada loh hal atau ayat yang mengatur tentang jangan khawatir sama masalah masa depan. Seperti dalam agama Islam, Surat Ad-Duha ayat 93 yang berbunyi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, yang artinya dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. nah kalau di dalam Kristen sendiri itu ada di Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Di sini Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Semua dan di agama apapun itu, jangan pernah khawatir soal masa depan. Kalau Tuhan saja bisa memelihara pantai yang indah, burung di langit, yang mereka sendiri bahkan nggak tahu, atau kadang kayak ubur-ubur yang nggak punya senses atau tahu kalau dia sendiri hidup, Kenapa kita harus khawatir soal masa depan?